Dari namanya saja ini adalah dari 3 unsur. Kartika dari Angkatan Darat, Citra dari Pak Haji Helmi, kemudian Tandur adalah Syekh Katandur, itu adalah dari Bapak Bupati Sumeneb. Karena adalah orang yang dulunya memperkenalkan pertanian di Madura. Jadi mengakar kepada sejarah, perkembangan pertanian di Madura itu sejalan dengan perkembangan Islam. Jadi dulunya masyarakat Madura itu nelayan, luar biasa. Lanjut, kami menyatakan pertama adalah potensi Sumeneb. Sumeneb berternak jagung dan bertanam jagung dan bertanam sapi dalam budaya masyarakat sudah mengakar kuat, tapi ditinggalkan karena berbagai, pada umumnya petani merasa bahwa tidak menguntungkan, tapi akarnya sangat kuat. Ini data BPS menyatakan luas lahan tidur hampir kami bisa 3/4 lahan tidur. Secara data ada, secara fakta kalau kita ke Madura kita lihat bahwa di kanan kiri lahan tidur. Kemudian ini data juga produktivitas sangat rendah, 3,1 ton per hektar. Dibanding kami, kalau guyonnya di Nganjuk, di tempat kami lahir, merem aja 6 ton. Sehingga sangat rendah. Tapi ternyata kondisi tanah dan klimatologinya cocok. Karena panas, kemudian juga tanahnya subur, artinya karena sudah selalu dikasih pupuk oleh masyarakat. Sehingga kami menyimpulkan bahwa Madura atau Sumeneb cocok untuk lumbung jagung nasional. Lanjut, peternakan sapi. Kembali lagi, budaya Madura tidak pernah lepas dari sapi. Kenapa ada karapan sapi, sapi sono? Karena memang masyarakat Madura itu cinta budidaya sapi. Populasinya terbesar, ini fakta. 380 ribu untuk Sumeneb saja. Untuk yang di Madura ada 1 juta. Jadi terbesar di Sumeneb. Kemudian kelebihan sapi Madura ini adalah ras murni, plasma nutfah. Dia tidak tercampur oleh yang lain. Fakta sederhana, ketika musim PMK kemarin, penyakit mulut dan kuku, yang mati Pak Kadis ya, tidak sampai 50 ekor. Dari 381 ribu sakit sembuh dengan sendirinya, artinya dengan perawatan petani, karena memang tahan, ras ini tahan. Kemudian karkas tinggi, karkasnya 54%. Jadi ini kalau dibanding dengan sapi limosin jauh lebih tinggi. Nah, kemudian juga kualitas daging berbeda. Permasalahannya adalah bahwa polanya tradisional. Jadi rumahan, satu rumah punya 2, punya 3. Karena permasalahannya adalah kuncinya di pakan. Data kami dari para Babinsa dan Danramil, di Sumeneb hanya ada 10 peternakan yang mempunyai satu peternakan di atas 10 ekor. Kenapa? Karena ternyata kendala pakan. Padahal sebenarnya orang-orang kaya di Madura itu pengen punya sapi banyak, tapi selalu bertanya pakannya bagaimana. Yang 10 yang punya kandang itu rata-rata dia punya pabrik tahu. Nah, sisa ampas tahu dibuat pakan. Kemudian ada yang pedagang sapi di pasar, dia sisa-sisa pasar dimasukkan. Jadi kesimpulan lagi bahwa memang kendala utama dalam pengembangan, bibit ada, jiwanya ada, keinginan ada, tapi kendala utama ada di pola pakan. Nah, ini juga bukan hanya Sumeneb, Madura, 5 besar kemiskinan tertinggi di Jawa Timur, 4 diduduki oleh Madura. Sehingga salah satu untuk mengangkat kemiskinan, kami juga berkeyakinan bahwa kalau bentuknya bisnis atau perdagangan itu berputarnya ke atas. Orang kaya nonton bioskop, ke mall, beli mobil, tidak terpenetrasi ke bawah. Sementara kalau kami bandingkan dengan Nganjuk, tempat kami, pengusaha tidak banyak, tapi pertanian merata, sehingga tingkat kemiskinan rendah. Kemiskinan, pertanian, peternakan, termasuk stunting. Ketika pertanian, peternakan jalan, maka kemiskinan akan otomatis berkurang. Ini adalah yang sudah kami lakukan. Pabrik silase jagung sudah berjalan dengan kapasitas 100 ton per hari. Silase jagung adalah pakan yang difermentasi dari seluruh, sehingga sangat praktis. Kenapa difermentasi? Dibandingkan dengan tradisional, kalau tradisional itu batang jagung atau batang padi dikeringkan. Itu kalau manusia seperti makan nasi aking, gizinya hilang. Tujuan dari fermentasi ini adalah untuk mengawetkan gizi, sehingga dia tetap seperti awal atau ada peningkatan karena ada yang diurai, jadi seperti tempe. Jadi akan ada peningkatan gizi. Kemudian juga kami sudah pada kandang percontohan yang menggunakan pola silase ini. Alhamdulillah untuk ukuran sapi Madura dengan berat 200 kilo, kami bisa mencapai prestasi ADG 0,8 sampai 0,9. Jadi itu adalah sangat besar. Pertumbuhan
Karena kalau sapi limosin pertumbuhan bisa 1,5 kilo karena dasarnya sudah 400 kilo. Sementara sapi Madura dasar 200 dengan pola pakan yang intensif bisa 0,9, 0,8. Ini adalah sebuah keberhasilan dari pola pakan yang ada. Lanjut. Ini akhirnya jadi kesimpulan kami, integrasi pertanian dan peternakan Madura, potensi pengembangan jagung di Madura sangat besar. Lahan tidur yang luas, air tanahnya dangkal, iklim cocok, budaya dan pekerja keras. Sama juga sapi, plasma nutfah, ADG tinggi, kultur yang mendukung. Kami bandingkan, kami sudah dinas di Merauke, kemudian kami juga pernah di Sambas, Kalimantan Barat. Itu yang memajukan pertanian itu antara suku Jawa, Bali atau Madura. Mereka yang punya sayur itu di Sambas, di Singkawang itu pasti orang Madura. Tapi sementara orang Madura sendiri sekarang sudah meninggalkan pertanian. Jadi kita kehilangan suatu kultur pertanian dan peternakan yang luar biasa kalau kita tidak dihidupkan kembali. Kemudian silase jagung ini sebagai penghubung. Jadi sambil sampaikan tadi bahwa kunci dari peternakan adalah pola pakan. Lain-lain penyakit dan segala macam itu bisa diatasi, tapi ketika pola pakan tidak ketemu itu jadi masalah. Nah, integrasinya dibalikkan dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat Madura. Pak Haji Busar, ada rekan kami di sini, petani. Beliau menyampaikan, orang Madura itu Pak, kalau musim hujan mau ngolah tanah, kalau kandangnya nggak dibongkar dan disebar ke lahan itu kayaknya nggak pede. Itu juga kultur budaya yang menghilang. Jadi sekarang itu dari dulu masyarakat selalu musim hujan bongkar kandang, sebar ke lahan. Di situ makanya lahan-lahan di Kalimantan, lahan gambut, lahan di Merauke itu begitu maju. Berkaitan dengan ekspor perdana hari ini, untuk saat ini dari kami untuk pembeli yang utama adalah peternak beberapa orang di Sumeneb karena memang masih ada proses perkenalan. Kemudian peternak yang dari Nestle. Jadi Nestle itu punya koperasi binaan di wilayah Malang, Tulungagung, Blitar, itu sudah menjadi pembeli kami, sudah mulai. Kemudian juga kemarin ada permintaan ke ekspor, yaitu dari PT CKT ke Taijin Industri yang diwakili oleh Mr. Kim Song Tai hadir di sini. Kemudian dari Surabaya ke Kuangyang, satu kontainer 40 feet, berat silasanya adalah 26,7 ton. Kemudian packingnya ada dua, yaitu menggunakan 600 kg dan plastik bag 30 kg. Kami harapkan, kami mohon dukungan dari Bapak Panglima serta sektor sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, kami ibaratkan kami itu baru rumah, baru pondasi, Bapak Panglima izin. Baru memang masih menata, tapi pondasi kami sudah kuat. Petani binaan kami kalau di Sumeneb sendiri yang sudah siap bertempur bersama kami ada sekitar 70 orang. Memang kendala sekarang kemarau ini berat sekali bagi kami. Kami juga masih berproses, tapi dengan pondasi yang kokoh ini ketika kita bisa membangun ke atas akan menjadi rumah yang kokoh.